Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pemerintah Kota Jayapura telah mengalokasikan dana hibah sebesar 40% anggaran APBD perubahan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pakey, menyampaikan pemerintah telah berkomitmen menyukseskan pemilu 2024 di Kota Jayapura yang aman, nyaman, dan tertib. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, pemerintah Kota Jayapura telah mengalokasikan dana hibah sebesar 40% dari anggaran pada APBD Perubahan 2023. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pakey di Jayapura 2 Oktober mengatakan anggaran untuk kebutuhan pilkada itu mencapai 90 miliar. Untuk sisanya, yaitu 60% akan dialokasikan dari APBD tahun 2024. Pemerintah telah berkomitmen menyukseskan pemilu 2024 di Kota Jayapura yang aman, tertib, dan nyaman. 40%-nya kita alokasikan oleh APBD Perubahan kemarin, tahun ini. Kita alokasikan untuk anggaran pilkada. Sudah tuh? Sudah, kita alokasikan sudah 40%. Itu kita sudah alokasikan untuk membiayai tahapan-tahapan di tahun 2023, pilkada 2024. Sisanya 60% kita akan alokasikan oleh APBD Induk 2024. Frans menambahkan anggaran tersebut sudah termasuk untuk keamanan, Bawaslu, dan KPU. Ia berharap masyarakat setempat untuk ikut menyukseskan pemilu 2024 dengan berpartisipasi memilih, menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak terprovokasi oleh berita bohong. Pemirsa, terhitung sejak Agustus akhir hingga Oktober awal, sedikitnya terjadi 14 kali kasus kebakaran di Gunung Lawu. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono menyebut dari belasan kebakaran tersebut jumlah luasan lahan yang hangus terbakar telah mencapai 1.100 hektar. Pada puncak musim kemarau tahun ini, hutan yang ada di Gunung Lawu sudah mengalami sedikitnya 14 kali kasus kebakaran sejak akhir Agustus lalu. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono saat di pos penanganan Karhutla Gunung Lawu di Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin 2 Oktober mengatakan, sebelum kebakaran besar yang terjadi pada Jumat 29 September kemarin, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 700 hektar. Sedangkan pada kasus terakhir, pertanggal 29 September, terdapat 400 hektar lahan yang terbakar. Dengan demikian, total luasan lahan yang terbakar sejak Agustus hingga saat ini telah mencapai 1.100 hektar. Dari jumlah tersebut, mayoritas area yang terbakar merupakan hutan lindung dan sisanya merupakan hutan produksi pinus dan karet. Dari mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 2 Oktober itu kurang lebih sekitar 1.100 hektar. Jadi bukan hanya dalam waktu 3 hari, tapi akumulatif ini ada 14 kali laporan kejadian. Cuma untuk selebihnya itu memang sudah padam. Tapi secara luasan itu kurang lebih 1.100. Sejauh ini kalau ada hanya 3 hari dari mulai tanggal 29 yang kita lakukan pemantauan secara intensif itu kurang lebih sekitar 400-an hektar. Menurut rencana dari pihak BPBD Jawa Timur, pada Selasa 3 Oktober, dijadwalkan untuk dilakukan waterbooming di lokasi kebakaran hutan Gunung Lawu dengan menggunakan helikopter milik BNPB. Hal ini ditempuh karena pemadaman dengan cara konvensional belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Pemirsa, kita akan beralih ke kota Jambi. Kegiatan belajar mengajar di Jambi mulai dari PAUD hingga tingkat sekolah atas diliburkan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Hal tersebut untuk meminimalkan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jambi dan Sumatera Selatan. Kualitas udara di Jambi masuk kategori tidak sehat sejak sepekan terakhir. Hal ini berdasarkan pemantauan oleh Stasiun Air Quality Monitoring System atau AQMS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Sebab itu, seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, pada Senin 2 Oktober, semua sekolah diliburkan berdasarkan surat edaran Gubernur Jambi tentang antisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Sudirman menjelaskan, untuk sekolah menengah atas mulai SMA, SMK, dan SLB diliburkan 3 hari, mulai 2 hingga 4 Oktober berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kemudian sekolah tingkat pertama, sekolah dasar dan PAUD juga diliburkan selama 3 hari berdasarkan surat edaran dari kepala daerah masing-masing. Sudirman menyebut asap karhutla juga berasal dari Sumatera Selatan yang terbawa angin ke arah wilayah Jambi. Kita lihat 3 hari dulu, karena aktivitas sebelumnya sudah kita coba. Ketika beraktivitas di luar harus menggunakan masker, kita sudah coba. Tapi ternyata kondisi laporan dari LH menunjukkan bahwa udaranya, cuacanya masuk kategori tidak sehat. Sudirman menambahkan, sekolah berasrama diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan dan wajib memakai masker jika harus keluar ruangan. Begitu juga dengan masyarakat, diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, per 2 Oktober, berdasarkan pemantauan AQMS dan aplikasi ISPUNET Jambi, indeks standar pencemaran udara ISPU di kota Jambi mencapai 123 atau masuk kategori tidak sehat sama dengan buruk. Sedangkan untuk luas lahan yang terbakar di Jambi mulai Januari hingga September 2023 mencapai 850 hektar. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ratusan makam muncul di area Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Kompleks makam kuno itu muncul saat air waduk mengalami surut akibat kemarau. Inilah pemandangan yang dapat Anda jumpai di kawasan Waduk Gajah Mungkur di wilayah Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah saat musim kemarau. Ratusan batu nisan kini terlihat seiring surutnya air Waduk Gajah Mungkur karena musim kemarau panjang. Berbeda dengan makam umumnya, makam ini berada di dalam kawasan Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, yang letaknya berada di antara Desa Sentono dan Desa Pudak, Kecamatan Wuryantoro. Warga setempat menyebut kawasan ini dengan makam Sentono, karena lokasi itu dahulunya merupakan tempat pemakaman umum Desa Sentono sebelum adanya pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Makam-makam itu kemudian ditinggalkan usai warganya berpindah ke Pulau Sumatera akibat pembangunan Waduk Gajah Mungkur pada tahun 1978 yang mulai dioperasikan pada tahun 1980. Itu memang ada di wilayah Kelurahan Wuryantoro. Posisinya itu masuk ke Desa Pudak. Lingkungan Pudak itu memang arah ke utara, itu memang di setiap tahun kemarau panjang itu akan muncul makam itu, karena makam yang terkenal makam Stono yang memang itu letaknya di pinggir kali. Maka sebelahnya itu kalau musim kemarau, sebelahnya itu air masih menggenang. Terus Desa Sentono merupakan salah satu dari 45 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang ditenggelamkan untuk proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Ada sekitar 41.000 warga dari 45 desa di 6 kecamatan yang dipindahkan untuk pembangunan waduk dengan luas genangan maksimal 9.100 hektar. Pemirsa, petani di Kampung Sukasirna, Cimanggung Sari, Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki cara sendiri dalam menghadapi cuaca panas dampak El Nino. Berbekal keahlian membuat kincir air yang ditularkan secara turun-temurun dari leluhur mereka, para petani tersebut mampu mengatasi kekeringan dengan mengairi sawah menggunakan kincir raksasa berdiameter 5 meter dari air sungai.
Seperti inilah kincir air raksasa karya para petani di Kampung Sukasirna, Desa Cimanggung Sari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kincir berdiameter 5 meter ini berputar dengan memanfaatkan aliran air sungai Citanduy untuk selanjutnya mengalirkan air tersebut ke area persawahan yang berada di dataran lebih tinggi. Tidak heran, kincir berbahan dasar bambu ini mampu mengatasi teriknya cuaca akibat El Nino saat daerah lain mengalami kekeringan hingga mengakibatkan tidak bisa bercocok tanam. Inilah Ado Hadori, sosok petani yang membuat kincir raksasa hingga viral di jagat media sosial. Pria kelahiran tahun 1953 ini merupakan ketua kelompok Tani Sari Mukti. Berbekal ilmu dari leluhurnya, Ado dan petani lainnya kemudian bergotong royong membuat kincir raksasa dan memanfaatkan air sungai demi kepentingan bersama. Iya, ide membuat kincir ini ya turun-temurun sampai sekarang sampai ke saya gitu. Udah 3 generasi dari kakek, terus ada lagi generasi anaknya sama teman-temannya juga, terus sampai ke saya sekarang. Menurutnya, pembuatan kincir raksasa membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dan setiap satu kincir air mampu mengairi setidaknya 1 hektar sawah. Lama-lama kan air turun ke sawah yang nggak punya kincir juga, itu bisa diairin, bisa digarap gitu. Jadi kita saling aja, yang punya kita udah penuh, udah beres, turun air terus menggarap 1 hektar juga bisa. Ini aja kan itu dari sana sampai sini itu dari air kincir semua. Sementara itu, petani lain seperti Jaliluddin mengakui manfaat pengairan melalui kincir air bagi lahan sawahnya seluas setengah hektar. Sehingga dalam 1 tahun bisa mengalami panen penuh sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, nyawa bisa ya gitu. Kalau nggak ada bikin kincir mah aduh nggak bisa nyawa. Ya bagaimana padinya aja, kadang-kadang dapat 6 kintal, 5 kintal, bagaimana luasnya. Ado juga menambahkan keahliannya membuat kincir air ini kerap mendapat tawaran dari daerah lain untuk membuatkan kincir yang serupa. Seperti permintaan dari Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Namun karena terhalang kendala seperti jarak, maka terpaksa tawaran tersebut ditolaknya. Walau kincir air ini menggunakan bahan baku yang murah, namun manfaat yang diberikan sungguh besar. Tidak hanya pemilik kincir yang terpenuhi kebutuhan air, petani lain pun bisa ikut menggarap sawah karena mendapat limpahan air. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, Dinas Lembaga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kontroversi di babak final lompat jauh Asian Games Hangzhou 2022 membuat atlet lompat jauh Maria Londa dilanda kekecewaan. Penampilan terbaiknya gagal dipertunjukkan akibat adanya keputusan juri yang memicu perdebatan di Hangzhou Olympic Sports Center Stadium. Final lompat jauh Asian Games Hangzhou terasa mengecewakan bagi atlet Indonesia Maria Natalia Londa. Lompatan pertamanya sejauh 5,98 meter
disusul dengan lompatan kedua yang didiskualifikasi. Lompatan ketiga juga dianggap tidak sah, karena posisi kakinya saat menumpu jadi perhatian juri. Padahal, lompatan ketiga sangat menentukan, sebab hanya 8 besar dari 15 atlet di final yang berhak mendapat 3 lompatan berikutnya untuk memperebutkan medali. Dia akhirnya mendapat kesempatan 3 lompatan terakhir. Namun, keputusan juri telah membuyarkan konsentrasi. Lompatan terbaik dilakukan pada percobaan kelima, dengan hasil 6,25 meter, tapi aksinya kembali tidak masuk hitungan. Akhirnya, Maria berada di urutan ke-10. Kita di sini bukan hanya tentang mengikuti lomba, tapi kita ingin meraih prestasi terbaik. Kalau cuma saya dikasih kesempatan 3 kali, yang lompatan ketiga dianulir atau tidak diakui kan untuk saya, walaupun nantinya memang itu prestasinya mungkin tidak 1, 2, 3, tapi kan itu buat psikis dan juga evaluasi dari pelatih berbeda. Sebelumnya, Maria Londa telah mencicipi podium tertinggi di Asian Games Incheon 2014. Medali Asian Games Hangzhou 2022 direbut oleh tuan rumah Xiongxi. Lalu MC Surgeon Idapoli dari India, serta Yue Ngayan dari Hong Kong untuk perunggu. Pemirsa, maskot khas yang menggemaskan tidak lepas dari penyelenggaraan Asian Games, salah satunya di Asian Games Hangzhou 2022 yang menghadirkan trio robot warna-warni bernama Chong Chong, Lian Lian, dan Chen Chen. Wajah mereka selalu menghiasi pesta olahraga Asia ini, termasuk berbagai pernak-pernik di toko souvenir yang diminati oleh atlet, awak media, dan tentunya masyarakat. Trio robot menggemaskan menjadi maskot dari Asian Games Hangzhou 2022. Robot warna-warni ini mewakili kekayaan budaya yang dipadukan dengan semangat kontemporer tuan rumah. Robot bernama Chom Chom, Chen Chen, dan Lian Lian ini melambangkan semangat, perdamaian, dan persahabatan di dunia olahraga. Nah, wajah 3 robot ini selalu menghiasi berbagai pernak-pernik di Hangzhou, termasuk dalam bentuk souvenir yang dijual di sejumlah tempat, seperti di Kampung Media alias Media Village, pusat media utama, arena pertandingan, juga area wisata yang diserbu oleh masyarakat, seperti di kawasan Danau Barat, juga Jalan Hevang yang penuh dengan toko-toko antik. Souvenir yang dijual bervariasi. Harganya juga dimulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Bila Anda mau barang yang harganya murah meriah, ada pilihan seperti gantungan kunci, magnet kulkas, sampai alat tulis seperti pulpen. Banyak juga loh barang-barang yang bisa kita kenakan, seperti kaos, kain sutra sebagai souvenir khas Hangzhou, botol minum, gelas, kipas, juga dompet kecil. Nah, kita sekalian aja yuk kenalan sama trio robot maskot Asian Games Hangzhou. Pertama, ada Chom Chom, si robot kuning dengan penutup kepala yang unik. Chom Chom mewakili reruntuhan arkeologi kota Liangzhou yang masuk ke dalam daftar warisan dunia. Di kepalanya ada hiasan berbentuk binatang mistis, simbol klasik Liangzhou. Si kuning Chom Chom digambarkan punya sifat yang baik dan cerminan jiwa penuh semangat. Yang kedua, ada Lian Lian. Warnanya toska, mewakili danau barat yang terkenal di Hangzhou. Namanya diambil dari danau penuh daun teratai yang disukai oleh masyarakat Cina karena identik dengan kedamaian dan kesucian. Topi Lian Lian ini berbentuk mirip dengan daun teratai. Maskot ketiga adalah Chen Chen yang melambangkan kanal besar Beijing Hangzhou.
Robot berwarna biru ini menyatukan kanal besar, sungai centang, dan dunia luar lautan. Kepalanya bergelombang seperti arus sungai centang. Di dahi Chen ada hiasan berbentuk jembatan Gongchen. Chen mewakili keberanian, kegigihan, dan kecerdasan dalam menghubungkan Asia dan dunia. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.